Assalamualaikum sahabat Vivi Kitchen. Musim panas begini, jual buko mangga paling pas dan bakal laris manis. Sebenarnya pesanan buko mangganya yang masuk hanya 150 cup, dan saya nekat bikin 250 cup, berarti 100 cupnya belum ada yang punya dong. Bismillah, dengan keyakinan saya berdoa dalam hati 100 cupnya harus habis terjual dalam satu hari. Dan teman-teman harus tahu kalau buko mangga ini rasanya sangat enak. Pertama kali nyoba pasti ketagihan. Lihat betapa creaminya buko mangga ini, manisnya pas, aroma mangganya luar biasa enak. Ketika masuk di mulut, semua rasa menyatu menjadi satu. Manis, gurih susu, asam segar, aroma pandannya juga ada, kenyal dari jelinya, dan sagu mutiaranya lembut kenyal. Mau tahu cara strategi saya menjual habis buko mangganya? Yuk simak dan tonton video hingga selesai ya. Insya Allah akan saya jelaskan dengan sangat detail. Selamat mencoba. Pertama-tama kita buat jeli mangganya dulu. Tuang dalam panci 500 gram gula pasir yang berisi air 3900 ml, 5 sendok makan pasta mangga. Tapi jika teman-teman menggunakan jeli dan agar-agar rasa mangga, tidak perlu penambahan pasta mangga lagi. Tambahkan juga pewarna orange 20 tetes untuk mempertegas warna. 3 bungkus Nutrijel plain. Teman-teman boleh menggunakan Nutrijel rasa mangga. 2 bungkus agar-agar bubuk yang plain juga atau tanpa rasa. Teman-teman juga boleh menggunakan Nutrijel semua ya, sebanyak 5 bungkus. Aduk-aduk semua bahan dan siap untuk kita masak-masak agar-agar jelinya menggunakan api sedang hingga mendidih sambil terus diaduk-aduk. Jika sudah mendidih, agar-agar jeli boleh diangkat dan dicetak sesuai kebutuhan. Karena akan dipotong-potong dadu, jadi kita cetak tipis aja menggunakan wadah yang lebar-lebar agar mudah untuk dipotong-potong nantinya. Setelah itu, biarkan agar-agar jelinya hingga dingin dan mengeras. Nah, ini sudah mengeras ya, agar-agar jeli mangganya siap untuk dipotong-potong dadu menggunakan pisau. Untuk agar-agar jeli, sengaja takaran gulanya tidak sebanyak di takaran kemasannya agar rasanya tidak terlalu manis. Tapi jika teman-teman suka dengan rasa yang lebih manis, boleh ditambahkan gulanya. Sesuaikan dengan selera masing-masing saja. Menurut saya, takaran gula 100 gram untuk 1 bungkus rasanya sudah pas, tidak hambar juga tidak kemanisan. Lanjut tuang dalam wadah agar-agar jeli mangganya yang sudah kita potong-potong dadu tadi. Teknik ini cukup mudah ya teman-teman. Daripada agar-agar jelinya tadi dicetak dalam satu wadah, selain lama proses mengerasnya juga agak repot saat dipotong-potong. Nah, kalau dengan teknik ini tuh bisa kelihatannya gampang banget, cepat dan simple. Setelah diwadahin, agar-agar jeli mangganya boleh disimpan di dalam kulkas untuk sementara. Lanjut, kita akan buat jeli kelapanya. Semua takaran dan prosesnya sama ya dengan jeli mangga tadi. Hanya saja jika teman-teman mau warna jeli kelapanya agak putih, boleh tambahkan susu kental manis putih sedikit saja. Ini kita mau membuat kelapa KW ya teman-teman. Jika di daerah teman-teman banyak kelapa muda dan harganya murah, boleh pakai daging kelapa muda asli. Aduk-aduk semua bahan dan masak hingga mendidih. Karena tadi pancinya kekecilan, kita ganti panci ya teman-teman agar mudah diaduk. Nah, ini sudah mendidih, boleh kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah, biarkan hingga dingin dan mengeras. Nah, kalau sudah mengeras seperti ini, saya mau kerop dulu menyerupai daging kelapa muda. Teman-teman yang tidak memiliki alat pengerok buah seperti ini boleh menggunakan tutup botol yang bergerigi ya.
Untuk gagangnya boleh menggunakan bambu kecil dan paku tutup botolnya di bagian ujung atas bambu. Nah, seperti ini ya hasilnya, mirip kan dengan daging kelapa muda. Nah, ini saya membuat juga dari agar-agar plain atau yang tanpa rasa ditambah susu kental manis. Hasilnya juga bagus, bahkan lebih lembut. Ini alternatif buat teman-teman yang tidak menemukan agar-agar jeli kelapa di daerah tempat tinggal teman-teman. Nah, mirip ya dengan daging kelapa muda. Sip banget kan idenya? Oke, lanjut, saya mau masak sagu mutiaranya dengan teknik 5-30-5-30. Lang panci, didihkan air 10.000 ml dan masukkan sagu mutiara 1 kg. Jadi tunggu airnya mendidih dulu, baru masukkan sagu mutiaranya. Tambahkan daun pandan dan tutup, biarkan mendidih 5 menit. Setelah 5 menit, cek kembali sagu mutiaranya. Ini saya sudah matikan ya kompolnya. Masih belum matang ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk, boleh ditutup kembali dalam kondisi api kompor dimatikan, lalu diamkan 30 menit. 30 menit kemudian kita cek kembali sagu mutiaranya. Masih belum matang ya, terlihat bagian tengah mutiaranya masih berwarna putih. Tutup kembali sagu mutiaranya dan didihkan kembali 5 menit. 5 menit kemudian dan cek lagi sagu mutiaranya. Masih belum matang, sedikit lagi. Tutup kembali sagu mutiaranya dan kita diamkan selama 30 menit. Nah, 30 menit sudah berlalu, cek kembali sagu mutiaranya dan alhamdulillah sudah matang sempurna. Tidak ada yang hancur ya. Bulatannya juga utuh. Jika teman-teman tidak tahu cara memasak sagu mutiara ini, khawatir akan hancur dan jadi bubur. Kenapa harus dimasak sesempurna ini sagu mutiaranya sampai tidak ada bagian yang masih putih seperti tidak matang? Ini bertujuan agar ketika masuk kulkas, sagu mutiara tidak mengeras seperti mentah ketika dikunyah. Tunggu hingga dingin dan siap untuk digunakan. Lanjut, kita kupas-kupas mangganya ya. Sebelumnya saya sudah cuci tangan lagi untuk memastikan sudah bersih kembali. Di sini saya menggunakan 2 jenis mangga matang, Indramayu dan harum manis. Dagingnya tebal-tebal dan relatif manis. Teman-teman boleh menggunakan mangga apa saja yang sudah matang yang tersedia di daerah masing-masing. Yang penting pilih mangga yang tidak berserabut, serat-serat panjang karena susah untuk diambil dagingnya. Ambil kupas mangga, saya mau buat biji selasi atau merendam biji selasinya. Rendam biji selasi dengan perbandingan 1:10. Rendam biji selasi 100 gram dengan air hangat 1000 ml. Lalu rendam biji selasi hingga mengembang. Lanjut, saya mau buat jus mangganya. Untuk jus mangga saya pakai sekitar 8 kg daging mangga, jadi ditimbang dagingnya saja ya. Dan untuk mangga potongnya kita butuh kurang lebih 7 hingga 8 kg daging mangga. Pokoknya mangganya ditimbang dagingnya saja ya. Kulit dan bijinya sudah dibuang. Mix daging mangga hingga halus. Di sini jus mangganya tanpa campuran ya, cuma pakai mangga saja tanpa campuran gula maupun air. Nah, sambil menunggu proses jus mangganya selesai, saya mau umumkan 5 orang sahabat Vivi Kitchen yang mendapatkan 3 lusin cetakan pie per orang, yaitu akun atas nama Ruth Suprati, Hotima Humuwais 509, Satya Dwi Nova As-Sahra, Riana Wijaya 9979, user Biki 2DN7FT5T, Bagas Wijaya, dan Nita Ningrum. Semuanya jadi 6 orang ya. Doakan semoga channel YouTube Vivi Kitchen semakin sukses dan berkembang agar saya bisa berbagi untuk sahabat-sahabat Vivi Kitchen semuanya. Teman-teman yang sudah saya sebutkan, terima kasih atas ulasannya.
Untuk teman-teman yang belum beruntung, boleh dicoba kembali. Berikan ulasan yang lengkap dan cepat untuk video tutorial buko mangga ini. Insya Allah saya akan pilih 5 orang sahabat Vivi Kitchen yang berhak mendapatkan hadiah kecilnya. Selamat mencoba ya. Oke, lanjut, saya mau membuat kuah susunya agar rasanya tetap enak dan super mantap dengan biaya yang lebih ekonomis. Saya campurkan susu full cream dengan susu evaporasi, dan susu full creamnya ini saya pakai yang bubuk. 1 kilogramnya harga sekitar 100.000. Selain irit biaya dibanding susu cair full cream, susu bubuk juga lebih awet, tidak cepat rusak. Saya sudah buktikan. Dan susu evaporasinya 13.000 per 500 ml. Pertama-tama seduh 1 kg susu bubuk full cream dengan air panas 1000 ml dan tambahkan 5000 ml air minum dingin campur dengan batu es cacahan. Jadi total pemakaian airnya kurang lebih 6000 ml. Tambahkan juga 4000 ml susu evaporasinya agar kuah susunya lebih creamy dan enak. Di sini saya pakai susu evaporasi merek 3 Sapi ya. Harga sangat-sangat murah tapi rasa tetap enak. Teman-teman boleh menggunakan merek lain. Untuk rasa saya pastikan tetap sama dan enak. Kuah susunya saya bagi 2 ya, agar tidak kepenuhan dan tumpah saat susu kental manis ditambahkan. Tambahkan 5000 ml susu kental manis dengan jumlah kuah susu keseluruhan 10.000 ml yang sudah kita campur tadi. Jadi perbandingan kuah susu dan susu kental manisnya adalah 1:1,5. Di sini saya menggunakan susu kental manis Indomilk Creamy, beneran creamy dong, dan harganya juga murah. Jika teman-teman suka lebih manis, boleh tambahkan takaran susu kental manisnya sesuai dengan selera masing-masing. Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata dan siap untuk digunakan. Oke, semua bahan sudah selesai dan sudah siap. Jadi tinggal kita kemas-kemas saja ya. Untuk dijual di harga 10 ribuan, saya pakai cup ukuran 200 ml. Untuk harga 15.000 gunakan cup ukuran 300 ml. Jadi omset keseluruhan 250 cup dengan ukuran cup 200 ml mencapai Rp2.500.000. Lumayan ya teman-teman kalau terjual semua 250 cup. Tapi di sini dari jumlah 250 cup, yang pesanan hanya 150 cup dan 100 cup belum terjual sama sekali. Bagaimana cara saya agar semua bisa terjual? Simak penjelasan saya baik-baik, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pertama, tentu harus yakin dan berdoa dulu agar customer tertarik dan mau melirik dagangan kita. Kedua, buatlah foto-foto atau video pendek menarik produk yang akan kita jual ke customer. Kira-kira seperti ini. Ketiga, pastikan punya akun sosmed, minimal FB, WA, dan IG. Karena kita akan posting status jualan kita. Pasang foto atau video pendek yang sudah kita buat tadi. Nyatakan bahwa produk yang dimaksud sudah ready. Keempat, tawarkan harga promo jika pembelian minimal sekian. Seperti misalnya buko mangga ini minimal 10 cup gratis 1 cup atau harga 10 cup hanya 95.000. Kelima, ulangi 2 hingga 3 kali membuat postingan atau status WA untuk mengabari sisa produk yang tersedia. Keenam, apabila ada customer yang bertanya dan ketika kita balas belum dijawab kembali, tunggu hingga beberapa menit dan kita bisa hubungi kembali. Tanyakan apakah berminat dengan buko mangganya. Jika tidak, buko mangganya akan kita tawarkan ke customer lain. Alhamdulillah, strategi ala Vivi Kitchen ini berhasil dan bisa habis terjual. Walaupun ada yang beli beberapa orang 10 cup gratis 1, nggak apa-apa, anggap saja sedekah.
Lanjut cara penyimpanan buko mangganya. Jika mau diambil segera, langsung packing dan bungkus-bungkus rapi. Setelah rapi, simpan sejenak di kulkas sampai customer datang untuk menjemput. Begitupun pesanan yang akan diambil beberapa jam lagi, boleh disiapkan dan dirapihkan dalam plastik. Simpan di kulkas agar ketika diterima customer, buko mangganya kondisi dingin. Lain halnya jika yang belum berpunya, beberapa cup boleh kita siram susunya langsung. Bagian lagi biarkan tanpa susu, nanti ketika customer order baru disiramkan susunya dan packing. Saking enaknya buko mangga ini, Yuki sampai 3 kali nambah. Kali cicip sih ini pasti langsung suka deh rasanya, seenak itu. Alhamdulillah pembuatan buko mangganya sudah selesai. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Teman-teman bisa jualan buko mangga juga. Jika teman-teman suka dengan video tutorial resep-resep ala Vivi Kitchen, mohon dukungannya dengan menyimak video dengan saksama. Like, komen, dan subscribe channel YouTube Vivi Kitchen. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar video dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi Vivi Kitchen. Insya Allah saya akan kembali dengan resep-resep andalan Vivi Kitchen yang lainnya. Terima kasih dan selamat mencoba.